Oke teman-teman, kembali lagi ke media pemetaan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat SHP indeks atau indeks peta. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama teman-teman harus menyiapkan SHP indeks skala 1:25.000. Yang kedua, harus mempunyai aplikasi ArcGIS dalam sesi kali ini. Oke, kita langsung saja. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat SHP index ya kan. Nah, oke, langsung saja kita langsung masuk ke tahap pelatihannya. Nah, di sini saya telah menyediakan SHP index dan SHP kaplingan, yang dimana teman-teman nanti pasti mempunyai daerah-daerah penelitian atau daerah-daerah yang akan dilakukan untuk tempat pembuatan SHP indeksnya atau indeks petanya. Nah, contoh saja di sini saya mempunyai SHP kaplingan. Tinggal tarik masuk ke lembar kerja. Nah, SHP indeks SHP kaplingan saya seperti ini. Nah, lalu langsung masuk ke tab view, lalu masuk ke layout view. Skala 25.000. Lalu zoom to layer. Oke, 1:25.000 kita paskan. Nah, oke. Cukup seperti ini. Nah, di sini anggap saja kalau kaplingan yang awal ini yang sudah ada sekarang itu adalah peta kita yang telah jadi, yang sudah ada garis konturnya, indeks konturnya, interval kontur, jalan, sungai, dan lain-lain. Oke. Nah, kita lanjut untuk masuk ke pembuatan sesi pembuatan peta indeksnya. Nah, sekarang masuk ke tab insert, lalu masuk ke data frame. Nah, sudah muncul. Nah, di sini pada SHP index kita masukkan indeks 25.000 SHP. Kita tarik ke dalam lembar kerja yang baru. Nah, di sini sudah muncul. Lalu langkah selanjutnya, tadi SHP kaplingannya kita itu kita masukkan lagi ke dalam SHP indeks yang telah dimasukkan ke lembar kerja. Jadi langsung saja klik kaplingan sekali, terus tahan, tarik ke dalam lembar kerja, lembar indeks. Nah, kalau sudah, teman-teman masuk ke table of content. Nah, karena di sini ada dua, kita hapus satu. Lalu kaplingan yang ini kita tarik ke bawah. Lalu close. Nah, di sini kita rubah warnanya terlebih dahulu. No color. Terus warna merah. Satu saja. Lalu oke. Nah, di sini karena SHP indeksnya yang ini belum kelihatan. Nah, itu sudah mulai kelihatan. Biar lebih cepatnya, kita klik kanan di kaplingan, lalu kita zoom to layer. Nah, untuk lembarnya kita ya sudah terlihat. Lalu di sini kita tinggal lakukan zoom in dan zoom out agar petakan untuk lembarnya bisa lebih jelas seperti ini. Nah, ini sebagai contoh ya. Nanti teman-teman bisa mengatur sendiri untuk skalanya. Nah, di sini apabila teman-teman ingin menggeser peta bagian dalamnya,
Karena kalau diklik kiri langsung, ini kan akan ikut bersamaan semuanya. Jadi teman-teman harus mengklik pen yang gambar tangan ini. Nah, lalu teman-teman klik sekali dan tahan. Mau disimpan di mana? Oke. Nah, apabila sudah, kembali klik select element yang warna hitam ini. Nah, kalau sudah bisa diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk menyesuaikan begitu dan seterusnya. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, terus kita harus menampilkan nama-nama pada daerah penelitian kita. Contoh, di indeks 25.000, klik kanan, masuk ke properties. Lalu kita masuk ke labels. Nah, lalu kita centang di label feature in this layer. Lalu di sini kita tetap ke nama peta. Lalu oke. Atau baiknya kita ganti dulu menggunakan Times New Roman. Lalu ukurannya 8. Lalu klik oke. Nah, ini kekecilan. Nah, ini 4. Apabila mau tulisannya mau diperbesar, kita masuk lagi atau klik double di indeks 25.000-nya. Nanti masuk langsung ke properties. 12. Oke. Nah, cukup. Nah, atau sebelum teman-teman mengecek di sini apakah ada nomor dari nomor lembar dari Balapulang, Lebak Siu, Sirampong dan Bumi Jawa. Kita bisa cek sama-sama langsung dengan cara klik kanan di indeks 25.000, open attribute table. Nah, di sini ada shape, area, perimeter, IM025G dan seterusnya, oke. Nah, untuk nomor peta sendiri di sini ada. Nah, teman-teman bisa menggunakan memberikan nomor peta juga yang untuk di sini. Caranya di sini teman-teman bisa tarik lagi ini indeks 25.000-nya, teman-teman tarik masuk ke dalam lembar kerja lagi dan hasilnya akan menjadi kopian. Oke. Nah, oke, di sini karena di sini ada dua nama, jadi salah satu dari indeks 25.000 ini kita harus ganti pada labelnya. Jadi di label feature-nya tetap di checklist, lalu nama peta diganti menjadi nomor peta. Lalu oke. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, untuk lebih memperbaiki lagi, kita bisa mengeditnya seperti ini, properties. Nah, telah masuk, lalu kita masuk ke labels. Nah, setelah masuk di label, kita masuk ke label style. Nah, lalu setelah itu masuk ke properties, lalu masuk ke simbol properties, lalu masuk ke edit simbol, lalu di sini pada general kita klik bottom center,
Lalu yang kita rubah itu di Y offset dan X offsetnya. Nah, untuk X offset kita coba 20. Lalu untuk Y offsetnya kita coba 16. Lalu kita klik OK, 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 dan OK. Nah, masih seperti ini modelnya. Oke, kita coba lagi untuk perbaiki. Klik lagi index, terus properties. Lalu kita masuk di label style, lalu properties, symbol properties. Lalu masuk di edit symbol. Lalu setelah itu yang 20 ini kita rubah menjadi 65 dan ini menjadi 18. Lalu kita pilih top. Lalu OK. OK, 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 dan OK. Nah, seperti ini. Nah, apabila seperti ini, maka indeks peta teman-teman semuanya sudah jadi. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk tutorial membuat indeks peta kita. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan semoga bisa membantu semua tentang pembuatan peta teman-teman. Oke, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, karena subscribe itu bisa dibilang gratis. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih.